apakah fisik tubuh itu juga mempengaruhi, Dok? Penampilan luar saja tidak bisa menentukan seseorang itu pria atau wanita. Jadi bukan ganti kelamin. Kelaminnya nggak diapa-apain. Kelaminnya itu aja. Mungkin dilahirkannya oleh dukun atau ikan, saya tidak tahu. Nama Aprilia Manganang kembali jadi perbincangan publik. Mantan atlet voli putri itu dikabarkan berganti jenis kelamin loh. Sebelumnya Aprilia memang sering diprotes tim lawan, terutama saat berlaga di pentas internasional, lantaran dicurigai sebagai seorang laki-laki. Namun perdebatan mengenai jenis kelamin Aprilia kini telah menemui babak final. Ia dinyatakan berjenis kelamin laki-laki oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Valid, no debat. Halo semuanya, selamat datang di Viral Podcast bersama gue Iqbal Bayan di sini. Dan di episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang viral belakangan ini nih. Nah, kalian tahu kan kasusnya Aprilia Manganang? Dia adalah seorang mantan atlet voli yang juga seorang anggota TNI. Nah, belakangan ini nih, dia dihebohkan dengan perubahan identitasnya dari perempuan ke laki-laki. Wah, kira-kira kenapa ya? Dan saat ini gue udah terhubung dengan dokter spesialis kandungan dan seksologi juga, Dokter Boyke. Halo dok. Apa kabar? Baik, dokter gimana kabarnya? Seru ya ngomongin ini masalah ini ya, Dok. karena viral di mana-mana Iya juga. benar-benar. Itu sebenarnya kenapa sih dok? Aku penasaran banget. Dan aku juga dengar kata namanya hipospadia ya dok. Itu tuh apa sih dok kalau boleh tahu? Jadi hipospadia itu adalah berasal dari dua kata ya. Hipo di bawah, spadia celah. Jadi ada celah di bawah alat kelamin pria ya. Nah, itu disebut dengan hipospadia. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa muara uretra atau muara saluran kencing itu kan adanya di ujung daripada penis, ya kan? Nah, pada hipospadia ini adanya di bagian bawah, bukan di ujung. Dan bisa sampai di tengah, mau di tengah-tengah bisa, sampai di pangkalnya juga bisa. Itulah yang dikenal dengan nama hipospadia. Berarti bentuknya juga berubah ya dok? Maksudnya bentuknya berbeda seperti pada umumnya ya? Bentuknya jadi berubah karena dia muara saluran kencingnya di bawah. Kadang-kadang penisnya itu menjadi pendek dan bengkok, ya, dan bengkok, pendek dan bengkok, sehingga apalagi kalau disertai dengan kelainan-kelainan yang lain, begitu. Nah itu kok bisa ya dok? Bisa, maksudnya dia diidentifikasi sebagai perempuan nih dok selama 28 tahun tuh. Selama itu apa ya dok? Maksudnya kok masih bisa dikatakan dia perempuan gitu dok? Apa sebelumnya dia belum diketahui hipospadia atau gimana ya? Jadi gini ya, kalau berdasarkan yang saya tahu, dia itu melahirkan di suatu pedesaan yang sangat terpencil. Mungkin dilahirkannya oleh dukun atau bidan, saya tidak tahu. Tapi kalaupun bidan, mungkin karena alat kelamin bayi itu kan masih kecil, ya. Kemudian dia itu letak hipospadianya tadi di pangkal, di antara dua testis, di antara dua skrotum, pembungkus testis. Sehingga bentuknya itu kan si skrotumnya mungkin mirip dengan labia mayora daripada atau bibir kemaluan daripada wanita. Ditambah dengan penis yang kecil tadi mirip sekali dengan klitoris. Sehingga wajar kalau dukun ataupun bidan yang menolongnya mungkin mengatakan itu adalah seorang wanita. Kemudian dia juga dimandikan oleh orang tuanya juga melihat dia itu bentuknya seperti itu, lalu dicaplah dia wanita, dan sejak itu dia diperlakukan sebagai seorang wanita. Apakah hipospadia ini hanya terjadi di laki-laki saja atau gimana? Ya dong. Ya, hipospadia itu hanya terjadi pada laki-laki karena terjadinya pada penis, ya, pada alat kelamin pria, di mana letak uretranya, muara saluran kencingnya ada di bagian ventral atau di bawah. Sebelumnya ini atlet voli ya dok, atlet voli di cabang perempuan. Nah, dia udah beberapa kali tes feminitas nih dok. Nah, sekarang dia udah masuk ke TNI, kemudian dia dites lagi nih, karena kecurigaan dari atasannya mungkin
dari fisik tubuhnya ini dia nggak menggambarkan seorang perempuan nih dok. Apakah fisik tubuh itu juga mempengaruhi dok dari kecurigaan ini maksudnya gitu? Ya, jadi kita tidak ada yang namanya di dunia kedokteran itu genotip dan fenotip. Kamu pernah melihat nggak salah satu artis yang nanti mau bebas masih saudaranya salah satu tokoh favorit ya di Indonesia lah, penyanyi ya, yang dia seorang laki-laki tapi penampilannya perempuan banget, bahkan perempuan pun kalah kecantikannya kali sama dia. Bahkan si artis itu pun kalau dibandingkan sama dia, cantiknya masih cantikan si sepupunya itu, ponakannya terus sepupunya ya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa melihat hanya dari sisi fenotip, ya, karena kita bisa tertipu ya dengan pandangan wah ini cantik banget, apalagi kalau Anda pergi ke Thailand ya, Anda pergi ke Thailand di sana itu yang namanya warianya itu nggak bisa dibedain dengan wanita, bahkan lebih cantik, lebih gemulai, lebih halus, lebih lembut daripada seorang wanita. Nah di situ Anda juga bisa melihat nanti bahwa penampilan luar saja tidak bisa menentukan seseorang itu pria atau wanita. Ada yang namanya genotip, berarti diperiksa gennya, diperiksa kromosomnya. Nah itu baru bisa kita menentukan nih, apakah ada kromosomnya itu XY ataukah XX. Cuman pemeriksaannya itu cukup lama, 1 bulan. Kalau dia XY, maka dia seorang pria. Kalau dia XX, maka dia seorang wanita. Kemudian dia ini saat ini kan sudah diidentifikasi sebagai laki-laki ya dok. Nah itu katanya karena corrective surgery. Nah corrective surgery itu apa sih dok? Jadi ada tindakan ya yang namanya tindakan korektif itu mengkoreksi. Jadi pada kasus ini yang akan dikoreksi apa? Yang akan dikoreksi adalah mulut saluran kencingnya atau muara saluran kencingnya yang tadinya di bawah dipindahkan ke tempat yang normal. Jadi bukan ganti kelamin. Kelaminnya nggak diapa-apain. Kelaminnya itu aja, cuma dikoreksi letak daripada muara saluran kencingnya atau muara uretranya. Oh, I see. Berarti tuh dia emang laki-laki dari awal gitu ya dok? Ya, laki-laki dari awal. Kenapa sih baru ketahuan sekarang? Dulu waktu bayi masih kecil, ketika hormon testosteronnya berkembang, kelelakiannya berkembang, baru dia tumbuh. Tapi kan udah kepalang orang-orang menganggap dia perempuan. Oh, I see. Berarti dia masih bisa terus melanjutkan hidupnya dengan bereproduksi dan lain-lain gitu ya? Belum tentu. Laki-laki yang sehat pun, sehat pun kelihatan laki-laki, pasti periksa spermanya 0. Yang namanya azoospermia. Jadi nggak ada kaitan sama kesuburan ya. Jangan dikacau balokkan nih, Ical. Karena banyak juga saya pasien-pasien, keren banget, maco banget, pasti cek spermanya 0. Ya, jadi belum tentu kalau dia punya testis, dia punya penis, spermanya itu normal. Berarti korektif ini membetulkan yang harusnya yang letaknya tadi, letak uretranya tidak di ujung, tapi dibetulkan menjadi di ujung dari yang di bawah. Nah, menurut dokter nih, kan sebelum-sebelumnya dia udah sering tes feminitas ini dok. Saat dia main volley dulu sempat diserang sama lawannya gara-gara dia terlalu laki-laki nih tubuhnya buat seorang perempuan gitu. Nah terus kemudian sama timnya udah diuji, udah dites lah istilahnya, dan dia diidentifikasi sebagai perempuan. Nah bisa sampai ke tahap corrective surgery ini nih prosesnya kayak gimana ya dok? Bisa diidentifikasinya gitu? Jadi begini, mungkin karena kan orang mau jadi atlet ya, atlet itu mau diperiksa ini perempuan atau laki kan nggak sampai ditelanjangin. Kadang-kadang dia mana identitas kamu, dia lihat KTP-nya, dia lihat penampilannya, mungkin karena dia juga menggunakan atlet laki-laki, atlet perempuan juga kan banyak yang tomboy, yang payudaranya agak rata seperti laki-laki, rambutnya dibob kan biasa itu. Saya coba aja Anda lihat aja deh, atlet perempuan, pemain basket ya, pemain bola voli kan biasanya begitu. Jadi ketika dia itu mengeluarkan identitasnya saja, dia nggak sampai telanjang kamu, saya kira enggak deh. Ya, tetapi kamu kamu lahirnya dulu sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, ya sudah, kali pemeriksaannya nggak sampai detail. Sebenarnya kalau di mana ada sih mungkin di tempat untuk penentuan jenis kelamin itu ada USG misalnya ya udah saya USG kamu. Kalau dengan USG kan kita bisa lihat kamu kok kamu perempuan kok nggak punya rahim. Nah itu mulai kecurigaan nih.
ya, tapi juga nggak punya rahim, nggak punya vagina, yang disebut dengan agenesis vagina, itu ada juga tetap perempuan meskipun nggak punya rahim, meskipun nggak punya vagina, namanya agenesis vagina. Jadi saya punya pasien perempuan nggak punya alat kelamin perempuan, artinya nggak ada rahim, rahimnya kecil banget, cuma segaris, yang disebut dengan pita uterus, pita rahim yang berbentuk pita dengan agenesis vagina, yang vaginanya juga tertutup. Jadi nggak ada pas kita masukin kita periksa ke dalam itu, dia cuma kayak mentok, nggak ada liangnya, tapi dia tetap seorang wanita. Jadi susah memang, susah sekali. Aja dengan pemeriksaan sederhana susah. Kalau misalnya di USG, ini kok nggak ada ya rahimnya. Bisa aja uterus berbentuk pita atau agenesis uterus, agenesis vagina, tapi dia tetap perempuan. Oke. Jadi postur tubuh, perilaku itu tuh nggak bisa menentukan sama sekali. Nggak bisa. Apalagi sekarang yang transgender kan banyak banget. Laki-laki yang dioperasi, sampai kadang-kadang kalau sudah dioperasi seorang laki-laki karena dia itu transgender, dia itu menjadi waria, di operasinya yang bagus itu yang terkenal itu adalah di Thailand, dia betul-betul wanita banget. Padahal dia nggak ada rahim, nggak ada yang lain-lainnya, nggak ada indung telur, nggak ada saluran telur. Tapi ya ketika dia melakukan hubungan seks mirip banget dengan perempuan. Nih ya guys, pokoknya corrective surgery sama operasi kelamin itu sangat beda sekali ya dok, pokoknya. Ya. Nah terus dok, kan ini kalau misalnya ngomongin psikologis bisa nggak nih dok? Bisa. Nah, kan istilahnya dia selama 28 tahun ya, dia diidentifikasi sebagai perempuan, dan saat ini dia berubah jadi laki-laki. Apakah di situ dia bisa mengalami kebingungan identitas atau seperti apa? Sangat ya. Saya kira AM ini ya sangat menderita sekali loh dalam hidupnya, kalau menurut pendapat saya. Ya. Karena apa? Karena kan dia dilakukan sebagai perempuan. Ya, tapi mungkin ketika dia mandi atau apa gimana itu dia mungkin ya sempat mandi rame-rame, mungkin dia merasa dirinya berbeda. Ya satu. Kemudian juga ketika dia memasuki usia prapubertas, ya dia itu kan hormon-hormonnya tumbuh tuh. Berarti alat kelaminnya juga bertambah dong ukurannya, ya. Testisnya juga saya nggak tahu ya, bertambah juga. Tapi mungkin dia terbiasa kencingnya jongkok, karena kan perempuan. Jadi dia itu mungkin selama 28 itu dia mengalami kebingungan tentang diri dia siapa. Terus kemudian ketika dia masuk pubertas, teman-temannya mungkin dia pakai pembalut. Kok saya nggak mens? Dia juga bingung. Kenapa saya nggak mens ya? Teman-teman saya yang lain mens, tapi mungkin karena di daerah ngomong sama orang tua juga malu mungkin, dan dia selama ini juga dia nyaman karena diperlakukan sebagai perempuan ya. Toh dia sebagai banyak juga kok teman-teman dia yang perempuan pakai celana pendek, rambutnya pendek, tomboy. Ya udah, dia mungkin menganggap itu hanya satu aja. Tapi selama 28 tahun ini dia mengalami kebingungan, dan terakhir itu mungkin ketika dia dipertanyakan saat dia itu menjadi atlet voli perempuan. Nah itu dia. Nah dok, menurut dokter kasus hipospadia ini di Indonesia gimana dok sejauh ini? 1 di antara 300 orang. Jadi kalau kamu ada lahir bayi 300 orang, 1 di antaranya hipospadia. Cuman 75% biasanya cepat dokternya, apalagi dokter anak yang melakukan kandungan juga sekaligus dia periksa bayinya lahir, dikasih ke dokter anak, dia sama ini, dia dokter anak udah ngasih tahu. Boyke lihat ya, ini bayinya hipospadia ya Boy ya, lihat nih uretranya nih, dia kan biasanya kencing tuh, dia kencingnya nggak di ujung nih, dia kencingnya di agak ke bawah nih. Oh iya, lalu ditulis tuh di situ. Biasanya yang mudah 75% ketahuan. Namun ada kasus-kasus yang berat, yang nempel skrotumnya, belahnya tepat di tengah-tengah skrotum, di pangkal, penisnya tidak berkembang seperti klitoris, ya orang mungkin mengatakan, wah ini kemungkinan cewek, tapi nanti kita akan periksa lagi. Kalau di rumah sakit besar. Kalau di Jakarta, kata di Banten, beberapa kata provinsi, dokter anaknya juga pasti akan melakukan pemeriksaan. Atau kalaupun ada apa-apa, kita akan konsul.
Gue konsulin ya, boy ke urolog, gue konsulin dia ke bedah anak untuk ini. Nah, kalau dia masih ragu juga, periksa kromosom. Itu yang menentukan. Oh, berarti sejak dari dia lahir pun bisa langsung diidentifikasi ya, Dok ya? Bisa. Cuman biasanya kalau tidak teliti banget ya, karena memang sulit karena dia kecil dan sebagainya, dia biasanya saya bisa mengerti ya. Pasti didiagnosa sebagai perempuan dulu kalau ada skrotum yang menempel di tengahnya ada celah. Pasti dianggapnya ini vagina. Kalau kayak gitu tuh ada pencegahannya nggak sih, Dok, preventif agar si bayi ini atau misalnya di dalam kandungan itu bisa langsung diketahui gitu, Dok? Ya kan, kenapa sih terjadi hipospadia? Kan pasti ada 3 faktor. Ya. Faktor hormonal, faktor genetika, dan faktor lingkungan. Faktor hormonal apa nih? Misalnya kasus-kasus di mana beberapa wanita program hamil tapi masih suntik-suntik hormon biar cantik, ya kan? Kasus atau di program-program segala macam makan hormon macam-macam, ya. Atau pil KB misalnya juga boleh aja itu ya, dia menggunakan pil KB padahal dia sudah hamil, bisa saja terjadi. Nah, yang kedua faktor genetika, misalnya ada kakeknya, karena 7% sampai 10% itu berkaitan erat dengan faktor gen, ya. Kakeknya ada yang mengalami hipospadia atau pamannya ada yang mengalami hipospadia. Itu kemudian faktor lingkungan. Nah, ini yang paling banyak. Ibu-ibu yang hamil di atas 35 tahun. Yang banyak saya mengatakan tolong ibu-ibu kalau sudah 35 tahun jangan beranak lagi. Stop. Cukup anak udah KB atau langsung steril. Ya, biasanya saya mengatakan begitu. Karena itu faktor-faktor bukan hanya hipospadia loh ya. Kelainan-kelainan kongnital yang lain, bibir sumbing, kemudian juga kelainan kongnital yang tidak adanya anus, kemudian juga kelainan-kelainan yang lain tidak adanya esofagus, ya. Itu semua biasanya dari ibu-ibu yang berusia di atas 35 tahun atau digolongkan dengan risiko tinggi. Ibu-ibu yang gemuk, yang terlalu gemuk, itu juga saya sering katakan, hati-hati, urusin badan kalau mau hamil. Karena itu kan estrogennya pada orang-orang gemuk juga bertambah. Kemudian juga pada ibu-ibu yang menderita diabetes, kadar gulanya tinggi kan, tidak terkontrol, itu juga bahaya. Ada ibu-ibu yang selain kadar gula hipertensi, itu juga bisa ya mengakibatkan anak-anaknya mengalami cacat kongenital. Atau ibu yang selama ini saya vegetarian tidak pernah makan daging, itu hati-hati karena daging atau zat-zat yang di sananya itu protein-proteinnya itu diperlukan untuk membentukkan organ-organ reproduksi. Jadi saya bilang kalau kamu hamil jangan vegetarian deh, tetap protein itu dibutuhkan. Atau misalnya selain vegetarian, ibu-ibu yang suaminya merokok, ya perokok pasif, teman-temannya ngerokok semua, dia cewek sendiri kerja teman-temannya ngerokok semua, itu juga mengakibatkan gangguan aliran darah pada plasenta, terjadi intrauterine growth retardation atau pertumbuhan janin terhambat, diantaranya bisa terjadi hipospadia, kelainan kongenital. Atau juga ibu-ibu yang seringkali mereka itu bermain-main dengan peptisida, misalnya obat nyamuk, ya, kemudian bukan obat nyamuk juga, peptisida yang lain itu adalah misalnya semprotan, yang kerja-kerja di kampung nyemprot-nyemprot supaya nggak kena hama bareng, si ibunya itu terhisap. Atau bayi itu dilahirkan prematur, bisa. Nah, penderita hipospadia ini kan dia diidentifikasi sebagai perempuan nih. Apakah dia suka sama perempuan, bisa suka sama laki-laki atau perempuan nih? Soal kayak gitu ya maksudnya. Jadi kamu harus bedakan, ya. Dia itu sebagai identitas kelaminnya apa, perannya dia itu apa, dan orientasi seksnya itu apa. Banyak laki-laki yang jantannya, penampilannya betul-betul berjambang dan sebagainya, tetapi orientasi seksnya sesama jenis. Juga, iya, banyak juga kan laki-laki yang kelihatannya gemuruh tapi orientasi seksnya adalah heteroseksual. Ya, jadi artinya itu tidak bisa menentukan. Kita nggak tahu ya bagaimana si AM ini, apakah dia homoseksual atau heteroseksual. Tapi kalau kita melihat gendernya adalah sebenarnya
gender identity-nya adalah seorang laki-laki, tentunya dia akan kalau biasanya menaksirnya ya pastinya heteroseksualnya menaksirnya perempuan juga. Oke. Nah dok, kira-kira ada lagi nggak dok yang mau disampaikan seputar kasus hipospadia ini? Kasus hipospadia ini agak sering ya. Saya sebagai dokter kandungan, kemudian juga sebagai seksolog ya, saya baru tadi beberapa minggu yang lalu dapat hipospadia dengan undescensus testiculorum kita konsul juga. Artinya bahwa kasus-kasus ini bisa saja ditemukan dalam kehidupan ya para profesional ya, para dokter. Nah, biasanya terserah apakah mereka akan datang ke dokter anak, biasanya dokter anak duluan yang menemukan, apakah dokter kandungannya dulu yang menemukan, terserah. Apakah dokter bedah urologinya akan dikonsulkan yang menemukan itu, atau dokter umumnya atau bidannya bisa saja. Ya. Tetapi itu bisa disembuhkan dengan bedah korektif. Ya. Waktu yang terbaik untuk menyembuhkan itu adalah usia 6 sampai 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Ya, karena penis sudah cukup besar dan ketika kita melakukan penyembuhan itu traumanya kurang karena anaknya kan masih umur 1,5 tahun, lupa deh. Kalau beberapa penelitian menunjukkan kalau seseorang itu dikoreksinya adalah di atas umur 3 tahun, 4 tahun, dia inget tuh, dulu aku diapain ya, dulu aku apa, nah itu bisa membuat trauma, membuat depresi, apalagi kalau koreksinya sudah pada usia-usia, mohon maaf ya, seperti AM ini di atas 28 tahun, 29 tahun, tentu saja akan membuat trauma. Namun saya kira karena dia itu orangnya tough ya, dari penampilan, kemudian dia juga kerjanya dari dulunya juga orangnya sangat berani ya, saya kira mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena apa? Yang namanya faktor-faktor psikologi juga sangat tergantung kepada bagaimana lingkungan, orang tuanya, lingkungannya membentuk diri dia menjadi wanita atau laki-laki yang cengengkah dia, menjadi laki-laki yang bisa mengatasi permasalahan kah dia, itu semuanya sangat tergantung. Orang tua harus apa nih dok jika anaknya hipospadia itu dari umur? Pada bayi laki-laki harus telaten. Ya. Orang tua harus melihat kencingnya kok nggak di ujung ya. Terus kok dibandingkan dengan bayi-bayi yang lain kok misalnya alat kelaminnya kok kecil. Dicari, kalau dia ngompol kok nggak nyemprot, kan biasanya kan langsung keluar dari ujungnya. Itu kan dari bawah. Satu. Kedua, orang tua harus mengetahui, karena saya sebagai psikolog juga sering menemukan terlambatnya anak-anak laki-laki dikirimkan ke dokter padahal dia menderita mikropenis. Baru banyak banget tuh. Ketika anaknya itu gendut, penisnya nggak kelihatan. Padahal dia itu harusnya sudah benar. Jadi orang tua di sini bukan hanya memperhatikan asupan makanan, asupan gizi, kemudian juga perkembangan kognitifnya, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir dan sebagainya, tapi juga harus dilihat secara fisiknya. Kalau ragu, tanyakan sama suaminya. Ya, karena dia kan laki-laki, suaminya pasti dia akan tahu. Emang benar kok? Misalnya, saya juga baru menemukan ini kasus undescensus testiculorum. Ya artinya buah zakarnya cuma 1. Setelah dia utuh ketahuan umurnya berapa? 16 tahun. Karena dia mandi sama teman-temannya, dia nggak turun testisnya. Nah, artinya dianya sendiri kebetulan dia tahu bahwa testis itu harus 2. Ya. Jadi disitulah menjadi punya anak laki-laki, buat orang tua juga harus memperhatikan. Ya, apakah dia mimpi basah ukurannya normal apa enggak. Kalau pada perempuan, ya tentu saja harus diperhatikan juga apakah dia menstruasi, bagaimana payudaranya tumbuh apa enggak. Itu juga merupakan hal-hal yang sangat pokok. Ya. Wah, terima kasih banyak Dr. Boyke udah mau sharing soal hipospadia ini yang belakangan ini viral ya, Dok. Ya, betul sekali. Dan mudah-mudahan kasus-kasus hipospadia dengan diangkat seperti ini, ibu-ibu tidak merasa malu lagi membawa anak laki-lakinya ke dokter, minimal ke dokter puskesmas, ke bidan untuk dicek lebih lanjut. Karena fasilitas-fasilitas lengkap kadang-kadang dibutuhkan pada hipospadia yang berat ya, untuk bisa segera dilakukan tindakan korektif sehingga si laki-laki itu bisa hidup secara normal kembali. Terima kasih dokter atas sama-sama. Berharga Ical, sekali. sukses juga. Iya dok, sehat selalu ya dok. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Iya, sampai ketemu dok. Nah guys, itu dia obrolan gue bersama dengan Dr. Boyke seputar hipospadia.
Nah, kalian gak usah bertanya-tanya lagi ya soal identitas AM ini. Dan juga jangan lupa buat saksikan terus Viral Podcast di episode selanjutnya. Dadah!